Di wilayah pedalaman Riau, jauh dari ramainya jalur perdagangan Selat Malaka, pernah berdiri sebuah kerajaan yang memiliki hubungan erat dengan tradisi politik Minangkabau. Kerajaan tersebut dikenal dengan nama Kerajaan Gunung Sahilan. Saat ini, wilayah bekas kerajaan itu berada di Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Meskipun tidak sepopuler Kesultanan Siak atau Kesultanan Riau Lingga, Kerajaan Gunung Sahilan merupakan bagian penting dari sejarah masyarakat Kampar dan kawasan rantau Minangkabau di bagian timur Pulau Sumatera. Namun berbeda dengan beberapa kerajaan besar lain di Nusantara, sejarah awal Kerajaan Gunung Sahilan masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Tahun pasti berdirinya kerajaan ini belum diketahui secara pasti. Menurut sejumlah penelitian, Kerajaan Gunung Sahilan diperkirakan mulai berkembang antara abad ke-16 hingga abad ke-17 Masehi. Keterbatasan sumber tertulis menyebabkan banyak informasi mengenai masa awal kerajaan lebih banyak diperoleh dari riwayat kerajaan, tradisi masyarakat setempat, serta penelitian sejarah yang dilakukan pada masa modern. Menurut tradisi yang berkembang di Gunung Sahilan, kerajaan ini memiliki hubungan dengan Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat. Sejumlah riwayat menyebut bahwa para penguasa awal Gunung Sahilan berasal dari lingkungan keluarga Kerajaan Pagaruyung. Karena itu, Kerajaan Gunung Sahilan sering dipandang sebagai salah satu kerajaan rantau yang memiliki hubungan politik dan kekerabatan dengan kekuasaan Minangkabau di pedalaman Sumatera. Meskipun demikian, rincian mengenai proses pembentukan kerajaan serta kronologi para penguasa awalnya masih menjadi bahan kajian para peneliti hingga saat ini. Sejumlah informasi mengenai masa-masa awal kerajaan sebaiknya dipahami sebagai bagian dari tradisi sejarah yang berkembang di masyarakat setempat. Pada masa perkembangannya, Kerajaan Gunung Sahilan berpusat di kawasan yang dahulu dikenal sebagai Gunung Ibul. Menurut sejumlah penelitian, nama Gunung Ibul kemudian berubah menjadi Gunung Sahilan yang digunakan hingga sekarang. Letak kerajaan yang berada di kawasan Batang Kampar Kiri memberikan keuntungan tersendiri. Sungai menjadi jalur transportasi utama yang menghubungkan berbagai permukiman di pedalaman dengan wilayah lain di Sumatera bagian timur. Melalui jalur sungai inilah aktivitas perdagangan, hubungan sosial, dan penyebaran budaya berlangsung selama berabad-abad. Dalam sistem pemerintahannya, Kerajaan Gunung Sahilan dipimpin oleh seorang raja yang menggunakan gelar tengku yang dipertuan besar. Selain itu, terdapat pula jabatan yang berkaitan dengan urusan keagamaan, yang dikenal dengan gelar Tengku yang Dipertuan Sati. Keberadaan kedua jabatan tersebut menunjukkan bahwa unsur pemerintahan dan keagamaan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan kerajaan. Menurut riwayat kerajaan yang masih dikenal oleh masyarakat setempat, salah satu penguasa awal yang sering disebut adalah Tengku yang Dipertuan Bujang Sati. Namun, keterangan mengenai masa pemerintahannya masih bergantung pada sumber-sumber tradisional dan belum seluruhnya dapat diverifikasi melalui dokumen sejaman. Seiring berjalannya waktu, Kerajaan Gunung Sahilan berkembang sebagai pusat pemerintahan masyarakat di kawasan Kampar Kiri. Pengaruh kerajaan tidak hanya terlihat dalam bidang politik, tetapi juga dalam pelestarian adat istiadat dan kehidupan keagamaan masyarakat setempat. Hubungan Kerajaan Gunung Sahilan dengan Pagaruyung juga menjadi bagian penting dalam identitas kerajaan ini. Menurut sejumlah penelitian, selama masih berdirinya Pagaruyung, Gunung Sahilan diperkirakan memiliki hubungan politik tertentu dengan kerajaan tersebut. Namun bentuk hubungan itu belum sepenuhnya dapat dipastikan karena sumber sejarah yang tersedia masih sangat terbatas. Memasuki masa kolonial, pengaruh pemerintahan Hindia Belanda mulai menjangkau berbagai wilayah di pedalaman Sumatera, termasuk kawasan Kampar. Seperti banyak kerajaan lokal lainnya, Kerajaan Gunung Sahilan harus menyesuaikan diri dengan perubahan politik yang terjadi pada masa itu. Kekuasaan kerajaan secara bertahap mengalami perubahan seiring semakin kuatnya pengaruh pemerintah kolonial. Menurut riwayat kerajaan yang berkembang hingga sekarang, salah satu penguasa terakhir Kerajaan Gunung Sahilan adalah Tengku Sulung yang Dipertuan Besar yang memimpin pada paruh pertama abad ke-20. Ketika Indonesia memasuki masa kemerdekaan, sistem pemerintahan kerajaan secara perlahan berakhir dan wilayah Gunung Sahilan kemudian menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun kerajaan tidak lagi menjalankan fungsi pemerintahan, jejak sejarahnya masih dapat ditemukan hingga saat ini. Salah satu peninggalan yang paling dikenal adalah Istana Gunung Sahilan yang masih berdiri di kawasan bekas pusat kerajaan. Bangunan tersebut menjadi saksi perjalanan panjang sejarah masyarakat Kampar, dari masa kerajaan hingga masa kini. Selain istana, berbagai benda pusaka, makam tokoh kerajaan, serta tradisi adat yang masih dipertahankan masyarakat turut menjadi bagian dari warisan sejarah Kerajaan Gunung Sahilan. Warisan inilah yang membuat nama Gunung Sahilan tetap dikenal hingga sekarang.
Meski banyak bagian sejarahnya yang masih terus diteliti, keberadaan Kerajaan Gunung Sailan sebagai salah satu kerajaan yang pernah berkembang di kawasan Kampar merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah Riau. Melalui peninggalan yang masih tersisa, generasi masa kini dapat melihat bagaimana sebuah kerajaan lokal pernah tumbuh, berkembang, dan meninggalkan jejak yang tetap hidup dalam ingatan masyarakat hingga hari ini.